Shalom Bapak Ibu dan Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Kita akan melanjutkan devotion kita dengan tema value. Baik Bapak Ibu, kembali lagi kita akan membahas kebenaran firman Tuhan ya dengan tema value. Ini adalah seri kedua dari tema kita yaitu value. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Penyertaan demi penyertaan Engkau sudah sertai kami, kekuatan-Mu selalu menaungi kami, dan kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan dapat menegur setiap hati kami, apa yang kami renungkan dapat menguatkan setiap kami Tuhan. Sebab kami percaya bahwa perkataan manusia terbatas, perkataan pendeta terbatas, tapi firman-Mu lah tidak terbatas, dan firman-Mu lah yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu, hari ini tema saya adalah fruitful, atau salah satu nilai dari orang Kristen atau orang percaya adalah berbuah. Jadi saya percaya Bapak Ibu, di saat kita punya iman, kita percaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan bukan oleh karena kekuatan kita, oleh semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bergerak. Karena itu saya percaya juga bahwa kita juga harus bergerak. Karena itu kalau kita bergerak artinya kita harus menghasilkan buah. Nah hari ini tema saya adalah fruitful. Apa sih fruitful itu? Saya coba browsing ya, ini secara singkat dikatakan bahwa fruitful itu memiliki iman yang produktif. Jadi bukan hanya beriman tetapi produktif, aktif gitu ya. Ya, karena itu Bapak Ibu, dalam kitab Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman kita bukan hanya kita dapatkan, tapi kita aktif untuk memakai supaya dapat menjadi berkat. Lalu apa? Memberikan pengaruh rohani yang positif. Nah, keberadaan Bapak Ibu baik itu di kantor, baik itu di gereja, baik itu di rumah, apakah sudah menjadi pengaruh positif dan rohani? Apakah nama Tuhan dipermuliakan? Nah, saya beberapa kali mengatakan bahwa kita adalah kitab ke-67 yang dilihat oleh semua orang. Nah, kalau kita saja tidak bisa dilihat baik oleh orang, mana mungkin kita bisa menjadi berkat. Lalu fruitful itu artinya apa? Menghasilkan buah roh. Ya, nanti kita akan bahas. Lalu apa? Memberitakan firman Tuhan dan juga menjadi pelaku firman. Nah, hari ini kita merenungkan mengapa kita dapat berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya ia dilahirkan baru, dan Tuhan atau kuasa Tuhan menyertai setiap kita semua. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, perhatikan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang-orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Lalu ayat 9 mengatakan, ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 kita sama-sama baca, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ayat 5 mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita tidak hanya membaca, kita tidak hanya merenungkan, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, iman yang kita miliki menjadi iman yang aktif. Kita pasti berbuah banyak. Yang setuju katakan amin. Lalu ayat 8 mengatakan, dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, perhatikan ya, kalau kita berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, saya percaya dan saya berdoa setiap kita adalah murid-murid Tuhan. Dan kalau kita murid-murid Tuhan, maka setiap kita pasti berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Nah, saya akan masuk Bapak Ibu, saya akan ambil dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 16, bagaimana supaya kita dapat berbuah. Ya, bagaimana saya dapat berbuah dan menjadi murid Tuhan. Ya, firman Allah berkata, maksudku ialah hidup
hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 16 berkata seperti ini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu, setiap hari Bapak Ibu, ya saya berulang-ulang mengatakan, every day in our life is a battlefield. Setiap hari peperangan. Nah, peperangan ini menentukan bagaimana kita ke depan. Tapi kita mengucap syukur kita memiliki Roh Kudus. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita hidup di dalam Roh. Artinya hidup di dalam Roh apa? Kita mengandalkan Tuhan. Kita bersandar kepada kehendak Tuhan. Kita gandol Gusti Allah. Kan istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena itu Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau kita memiliki Roh Kudus dan kita belajar taat kepada Roh Kudus, saya percaya Bapak Ibu, maka Tuhan akan memberi hikmat. Untuk apa? Untuk menuntun langkah-langkah kita. Pak, saya nggak tahu Pak, saya memiliki Roh Kudus atau tidak. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, percaya kepada kematiannya, kebangkitannya, dan Dia naik ke surga, Bapak Ibu semuanya sudah diberikan kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini adalah hari sebelum Pentakosta. Tetapi hari ini kita sudah menikmati Pentakosta dan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Artinya Roh Kudus sudah dicurahkan. Karena Roh Kudus dicurahkan adalah 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dan pencurahan Roh Kudus ini bukan hanya sebuah gimmick saja, tetapi pemberian kuasa untuk supaya setiap kita dapat menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai kepada ujung bumi. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, hari ini ya, pribadi lepas pribadi, ya, mengucap syukurlah sebab engkau sudah menerima Roh Kudus dan engkau diberikan kuasa. Jangan seperti apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus dapat menjawab doa kita, menjawab tantangan yang kita hadapi dengan banyak hal. Dari hati nurani, dari kebenaran firman Tuhan yang menegur setiap kita semua. Saya mau beritahu itu semua pekerjaan Roh Kudus. Karena segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang terjadi kebetulan. Semuanya ada dalam rencana dan penyertaan Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu, selain kita memiliki roh, maka kita harus mematikan keinginan daging. Galatia 5 ayat 18-20 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Percabulan itu apa sih? Perselingkuhan, penyembahan kepada berhala, ya, kecemaran itu apa? Gosip, sesuatu yang negatif. Hawa nafsu tidak hanya bicara mengenai pasangan, tapi apa? Keegoisan, penyembahan berhala, ya, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Perhatikan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, manusia tidak akan pernah bisa puas kalau ia tidak memiliki Kristus, dia tidak memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya. Ada orang ya jalan kaki, gitu ya. Ada orang jalan kaki didorong sama orang tuanya. Anak kecil itu melihat enak ya orang itu ya punya sepeda, sehingga dia bisa sepedaan. Aku nggak punya sepeda sehingga aku harus jalan kaki. Ya, orang yang sepedaan ini melihat kanan enak ya, orang itu sepeda motoran, gitu ya. Ya, aku harus sepedaan, aku harus memakai tenaga. Orang itu tinggal ngereng sudah sampai. Ya, orang yang sepeda motor nggak lama lihat kanan ada mobil, dia berkata enak ya itu ya, ada mobil, nggak kepanasan, nggak dan sebagainya. Aku cuma punya sepeda motor.
Orang yang mobil sebelah nyetir, Bapak Ibu, sebelahnya kelihatan enak ya, punya jet pribadi, punya pesawat, wah ya kan. Jadi kalau kemana-mana tidak kena macet kayak mobil. Tahu nggak Bapak Ibu bahwa pada saat itu yang naik jet pribadi dia melihat ke kanan, ada anak kecil yang didorong oleh mamanya. Dia berkata, enak ya orang itu, ya dia bisa berjalan-jalan, dia bisa berjalan dengan keluarganya. Bapak Ibu, manusia tidak akan pernah puas. Tetapi kalau engkau menerima Yesus dan engkau menikmati kasih dan damai sejahtera-Nya, saya mau beritahu, ia tidak akan pernah mengecewakan engkau, dan engkau pasti dipuaskan dan juga dimerdekakan. Karena itu Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Dan yang terakhir, ya, memiliki roh, membuang kedagingan. Yang terakhir dia itu menjadi milik Kristus. Galatia 5 ayat 22 yang sangat terkenal ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu semua jadi satu. Kalau kita baca Alkitab, itu buah roh, bukan buah-buah roh, tapi itu buah roh, manunggal satu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Perhatikan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Bapak Ibu dalam Tuhan, ya saya percaya bahwa setiap kita adalah manusia berdosa. Tapi karena karya Kristus, ya, yang mati di atas kayu salib menebus dosa kita, sehingga setiap kita lunas dibayar. Pertanyaannya, apakah engkau menerima itu? Engkau cukup mengakuinya bahwa Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, maka engkau menjadi milik Kristus. Ya, engkau membuang masa lalu, engkau memakaikan pakaian baru, ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan engkau mentaati kebenaran firman Tuhan. Percayalah, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang melihat tayangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang sakit engkau sembuhkan, setiap mereka yang lemah engkau kuatkan, setiap mereka yang mengalami jalan buntu engkau berikan terobosan Tuhan. Biarlah setiap mereka menghidupi nilai kerohanian atau nilai kekristenan, yaitu biarlah setiap mereka berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah buah-buah itu menyatakan bahwa engkaulah pokok anggur yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yang begitu kuat, yang selalu memberikan setiap kami kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menerangkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.